Si Pitung, seorang legenda yang mengakar kuat dalam ingatan masyarakat Betawi, bukan sekadar cerita tentang seorang perampok, melainkan simbol perlawanan terhadap penjajahan dan pembela kaum lemah. Kisahnya, meski dibumbui dengan unsur-unsur fantastis, mencerminkan semangat juang, keberanian, dan kepedulian sosial yang mendalam. Pitung lahir dari keluarga sederhana di Rawablong, Jakarta pada abad ke-19, tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tangkas, dan memiliki jiwa pemberontak. Ia mempelajari ilmu bela diri pencaksilat dari Haji Naipin, seorang guru silat yang juga mengajarkan nilai-nilai agama dan moral. Pitung bukan hanya mahir dalam bertarung, tetapi juga memiliki hati yang mulia dan rasa keadilan yang tinggi. Pada masa itu, Jakarta berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Penindasan, kesewenang-wenangan, dan pemerasan merajalela. Rakyat jelata hidup dalam kemiskinan dan ketakutan. Hati Pitung tergerak melihat penderitaan rakyat. Ia kemudian memutuskan untuk melawan ketidakadilan dengan caranya sendiri. Merampok orang-orang kaya yang korup, dan hasil rampokannya dibagikan kepada kaum miskin. Pitung menjadi buronan nomor 1 bagi pemerintah kolonial Belanda. Ia dikejar-kejar oleh para serdadu dan mata-mata, namun ia selalu berhasil lolos berkat kelincahannya, keahliannya dalam silat, dan bantuan dari masyarakat yang bersimpati padanya. Kehebatan Pitung dalam menghindari kejaran polisi Belanda membuatnya dijuluki Robin Hood dari Betawi. Ia menjadi legenda hidup, simbol harapan bagi kaum tertindas, dan mimpi buruk bagi para penjajah. Masyarakat Betawi melindungi Pitung, menyembunyikannya, dan memberikan informasi tentang keberadaan polisi Belanda. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Pitung adalah kemampuannya untuk menghilang dan berubah wujud. Konon, ia bisa berubah menjadi kucing, anjing, atau bahkan asap sehingga sulit ditangkap. Kesaktian ini, meskipun mungkin hanya bumbu cerita, menunjukkan betapa masyarakat Betawi sangat mengagumi dan menghormati Pitung. Namun, perjalanan Pitung sebagai pahlawan tidak berlangsung selamanya. Ia akhirnya tertangkap setelah dikhianati oleh seorang informan bernama Sakam. Sakam memberikan informasi kepada polisi Belanda tentang tempat persembunyian Pitung. Pitung kemudian disergap dan ditembak mati. Meskipun Pitung telah tiada, semangatnya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Betawi. Ia dikenang sebagai pahlawan yang berani melawan penjajah, membela kaum lemah, dan menegakkan keadilan. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berani berjuang demi kebenaran dan keadilan. Kisah si Pitung mungkin memiliki berbagai versi dan tambahan elemen-elemen fantastis, namun inti ceritanya tetap sama, tentang seorang pemuda yang berani melawan ketidakadilan dan membela kaum lemah, meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Si Pitung adalah legenda, simbol perlawanan dan pahlawan bagi masyarakat Betawi.